Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam kajian sejarah kebudayaan Islam yang insya Allah kita akan sedikit mempelajari dan mengulas kembali tentang sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di masa beliau hidup, ya, yang ditemani oleh Jibril alaihissalam. Kemudian salam dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Nah, anak-anak sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya dilatar belakangi oleh wafatnya ya dua tokoh yang sangat disayangi, yang juga merupakan benteng ya dari dakwah Rasulullah SAW, karena beliau ini orang yang selalu membela dan menyokong dari proses dakwah Islam baik di Mekah maupun di Madinah saat itu. Nah, siapakah dua tokoh ini? Yang pertama adalah paman ya dari Rasulullah SAW, yaitu paman yang sangat membela beliau ya, sekalipun pamannya ini tidak masuk ke dalam Islam ya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib ini adalah sosok yang sangat mendukung dengan dakwah Rasulullah SAW di masa beliau baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, wafatnya pamannya ini yang kemudian mengurangi dari kekuatan Islam ya, dan banyak orang-orang yang memusuhi Islam ini kembali menyerang ya dari barisan umat Islam saat itu. Nah, tokoh yang kedua adalah Sayyidatul Khadijah Al-Kubra ya. Beliau selain merupakan istri dari Rasulullah SAW, juga orang yang menyokong, orang yang banyak membiayai tentang dakwah Islam saat itu ya. Beliau juga orang yang sangat disegani oleh para musuh-musuh Islam di kala itu. Nah, wafatnya dua orang ini ya yang kemudian ya dikenal dengan istilah Amul Hazan ya. Amul Hazan dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah tahun kesedihan ya. Tahun kesedihan ini yang diawali dari dua tokoh yang wafat kala itu. Nah, kemudian ya di saat kesedihan Rasulullah SAW ya, karena dua tokoh ini meninggal,
maka Allah memerintahkan ya dalam surat Al-Isra ini kita lihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Ya. Baik anak sekalian, ya, ayat ini menunjukkan tentang bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ya saat itu terjadi di malam hari. Ya, seperti kita lihat, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu adalah di Mekah, sementara Masjid Al-Aqsa ini di Palestina, ya. Kemudian yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, ya. Sungguhnya Dia Maha Pendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra, ya. Nah, anak-anak sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina ini sesuatu yang menurut akal ini tidak logis, ya. Ditambah lagi dari Palestina beliau, ya, Rasulullah SAW ini sholat 2 rakaat kemudian keluar, dan setelah itu, ya, dengan kendaraan yang disebut dengan buraq, ya, yang kendaraan ini, ya, ditunggangi oleh Rasulullah dan Jibril alaihissalam, ya. Nah, sementara Jibril yang mengawal Rasulullah, ya, yang mendampingi Rasulullah ketika Isra, ya, atau berjalan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah, setelah, ya, beliau, ya, keluar dari Masjid Al-Aqsa, kemudian beliau Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam, ya, naik ke atas langit yang pertama. Nah, di atas langit yang pertama kemudian Jibril meminta untuk dibukakan pintu, ya, pintu langit. Tapi penjaga pintu langit ini bertanya, ya, "Man, siapa Anda?" Ya, Jibril. Kemudian, "Siapa yang bersama Anda?" "Muhammad." Ya. Kemudian si penjaga pintu ini bertanya lagi, "Apakah beliau ini adalah utusan, ya, atau telah diutus oleh Allah?" "Na'am, ya, beliau telah diutus." Ya. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, ya, dan diucapkan dan didoakan atas keselamatan Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam, ya. Maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, di langit yang pertama. Kemudian, ya, setelah langit yang pertama, Jibril mengajak Rasulullah SAW masuk lagi untuk di langit yang kedua, ya. Nah, di langit yang kedua ini, ya, ditanyakan sama, ya, pertanyaannya ini sama, "Siapa Anda?" "Jibril." "Kemudian
siapa yang bersama Anda? Muhammad. Apakah beliau ini Rasul? Ya, beliau ini adalah utusan, ya, atau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penghuni langit yang kedua ini, ya, mendoakan atas keselamatan Rasulullah dan Jibril alaihissalam, ya. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa, ya. Kemudian ke langit yang ketiga pun sama, ya. Beliau bertemu dengan Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, ya, dengan pertanyaan yang sama, dengan protokol, ya, aturan-aturan yang sama. Maka bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Idris alaihissalam, ya. Masuk ke langit yang ke 5, ya. Maka dengan pertanyaan yang sama bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian masuk ke langit yang ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan masuk juga di langit yang ke-7 pada akhirnya. Nah, setelah itu beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi di langit yang ke-7 ini kemudian Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, ya. Diperlihatkan di situ, ya, ada pohon, ya, yang daunnya ini selebar kuping gajah dan berbuah seperti tempayan. Nah, inilah kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW hingga sampai ke Sidratul Muntaha, yang kemudian setelah pulang dari Mi'raj, ya, Rasulullah menemui Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum itu beliau begitu pulang dari Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan oleh Rob? Ya, maka percakapan ini yang sudah didengar langsung oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah memerintahkan untuk sholat 50 waktu atau 50 rakaat, ya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menganjurkan agar Nabi Muhammad SAW untuk kembali, ya, minta dispensasi, minta keringanan untuk kenapa? Sesungguhnya kata Nabi Musa alaihissalam, umatku, ya, umatku saja tidak mampu untuk melakukan itu, apalagi umatmu ya Muhammad. Umatmu ini adalah orang-orang yang lemah. Maka, ya, kembalilah kepada Rob untuk mendapatkan keringanan, ya. Kembalilah Rasulullah SAW hingga berkali-kali, ya, balik lagi, ya. Pada akhirnya yang terakhir ada 5 rakaat. Dan apa kata komentar Nabi Musa alaihissalam? Ya, Rasulullah, sesungguhnya umatmu ini lemah, ya. Maka tidak mungkin bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu kembalilah, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Aku malu, ya. Biarlah ini menjadi satu kewajiban aku dan umatku. Nah, inilah kemudian Rasulullah SAW sepulang dari itu menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada satupun orang yang mempercayai tentang peristiwa ini kecuali Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, saat itulah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, karena orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ada hikmah di balik peristiwa ini, ya. Diantaranya adalah bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan antara ruh dan jasad Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Rasulullah mimpi, tapi ini adalah sebuah kejadian yang asli, kejadian yang memang betul terjadi, ya. Yang kedua, bahwa hikmah ini diterimanya Rasulullah SAW, ya, sebagai tamu Allah di Sidratul Muntaha merupakan salah satu cara Allah untuk menghibur Rasulullah dari tahun kesedihan. Nah,
Nah, ini beberapa hikmah, diantaranya bisa kalian lihat di buku LKS. Bapak cukupkan hingga saat ini dulu. Insya Allah nanti kita akan perjelas lagi jika ada waktu yang tepat ya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.